Oke, kita mulai ya. Sebelum kita memulai, saya pengen pastikan dulu apakah layar ini cukup terlihat oleh teman-teman semua. Jelas? Jelas ya. Dan apakah suara saya terdengar dari belakang? Oke, dengar ya. Sebelum mulai saya izinkan saya nyalain AC-nya dulu ya, supaya ruangan kita jauh lebih sejuk dan nyaman untuk dilakukan pembelajaran. Baik, sebelum mulai saya minta untuk ketua kelasnya merapikan dulu kursi dan bangku. Oke. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ray di pertemuan keberapa ini? Kelima atau keenam dari pelatihan pengelasan ini ya. Sebelumnya saya akan mengabsen teman-teman semua dulu untuk memastikan semua sudah hadir. Pak Erwin, hadir. Pak Wildan, hadir. Pak Ahmad, hadir. Pak Johar. Oke, hadir semua ya. Oke. Sebelum memulai ini saya punya namanya lembar informasi ya. Silahkan dibagikan terlebih dahulu. Nah, ini supaya teman-teman semua bisa juga baca-baca ya. Ini Pak Johar silakan. Baik. Udah semua ya? Oke, sebelum memulai seperti biasa saya punya namanya kontrak belajar. Nah, apa itu kontrak belajar? Kontrak belajar ini merupakan perjanjian lah antara saya dengan teman-teman semua. Pertama, ya, jangan ada atau dilarang menggunakan HP di kelas ini ya. Kalau ada berdering silahkan di silent. Kedua, dilarang makan dan minum. Yang ketiga, tunjuk jari jika ada yang ingin disampaikan. Dan keempat, nah jika ada yang ke toilet, toilet berada di luar kelas ya, sebelah kanan dekat workshop kelas itu ada juga ya. Dan terakhir, di dalam keadaan darurat ini paling penting ya, Bapak-bapak semua untuk tidak khawatir dan cemas, keluar dengan tenang, tidak terburu-buru, lalu berkumpul di titik kumpul yang telah ditetapkan. Baik, kalau kita lihat ini, ada dua gambar nih Pak. Yang pertama dan yang kedua apa perbedaannya? Penggunaan APD-nya Pak? Ya, yang kiri tidak menggunakan APD, yang kanan menggunakan APD. Kalau menurut Bapak yang paling siap melakukan pengelasan yang kiri apa yang kanan? Yang kanan ya. Jadi seperti kita ketahui bersama di pertemuan kemarin kita sudah bahas juga tuh ya terkait APD ini penunjang dari atau penunjang utama untuk proses pengelasan. Sehingga kalau kita sudah memahami bahwa pengelasan yang baik itu menggunakan APD, berarti sudah siap melakukan pengelasan. Makanya kita masuk saat ini ke materi ya pada unit kompetensi membuat sambungan las kampu grup sesuai welding WPS untuk pengelasan plat ke plat ya dan sesuai dengan proses yang digunakan yaitu GMAW. Di mana di elemen kompetensi melakukan proses pengelasan las kampuh plat ke plat. Dengan KUK hari ini adalah busur las dijaga kestabilannya sesuai prosedur pada prosedur kualifikasi las kampuh plat ke plat. Ya. Nah, sehingga judul pembelajaran kali ini adalah teknik pengelasan root pass posisi 3G GMAW. Nah, ini menjadi pembahasan kita hari ini ya. Baik. Kita juga perlu tahu apa tujuan dan manfaat dari pembelajaran kali ini. Tujuannya adalah setelah selesai mengikuti pembelajaran, peserta mampu atau kompeten menentukan setting parameter las GMAW yang baik untuk pengelasan root pass ya, pada sambungan plat ke plat posisi 3G sesuai dengan prosedurnya. Dan apa manfaatnya? Manfaatnya dengan kemampuan setting parameter yang baik pada pengelasan root sambungan 3G ini untuk pengelasan plat ke plat, maka akan membantu peserta ya, membantu Bapak-bapak semua untuk memenuhi spesifikasi hasil pengelasan root sesuai dengan standar yang diberlakukan. Ya. Nah, kita lihat ya. Ini merupakan peta panduan atau roadmap capaian kompetensi Bapak-bapak sekalian ya. Di beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu kita sudah melewati beberapa unit ya, unit kompetensi C24, 001, 026, 028 dan sekarang kita ada di unit kompetensi yang terakhir nih Pak. Ya, itu 29 ya. Tadi pengelasan campur groove untuk plat ke plat ya. Baik. Yang pertama, tahapan proses pengelasan sambungan kampuh posisi 3G. Nah, Anda bisa lihat di sini ini merupakan proses pengelasan pada plat. Di pertemuan sebelumnya saya sempat katakan bahwa mengelas itu sama seperti menambal jalan. Ya, dilakukan dari yang paling bawah dulu hingga atas. Kalau bawahnya nggak rata, atas pun nggak akan rata hasilnya. Nah, untuk menghasilkan pengelasan yang bagus, baik, ya sesuai dengan spesifikasi tadi atau standar, kita mulai dulu dari yang paling bawah yaitu adalah root atau akar.
Kita isi dulu bagian pertama root, bagian kedua ada hot pass, ketiga itu ada fill, keempat ada cap. Nah ini yang biasanya bagian yang menonjol ya, menonjol dan rata gitu dari ujung ke ujung. Nah ini bagian capping. Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Ya, silakan Pak Erwin. Apakah mungkin suatu pengelasan dilakukan tanpa tahapan fill pass? Nah, ini pertanyaan bagus buat Pak Erwin, dari Pak Erwin ya. Pak Erwin bertanya, apakah mungkin kita mengelas tanpa ada fill? Ini kita ngelas nih, tapi nggak pakai fill, langsung ke atas seperti ini. Kira-kira ada yang bisa bantu saya untuk jawab? Mungkin nggak Pak, kita melakukan pengelasan di atas ini, tapi tidak melewati dulu yang ini dikosongin. Kira-kira mungkin nggak? Tidak mungkin ya, karena kan seperti tadi ya, nggak mungkin di tengah ini kosong ini. Harus ada pengelasan di sini untuk menghasilkan yang atas. Seperti itu ya Pak Erwin ya, bisa diterima? Oke, baik, terima kasih ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus tentang pembahasan bagaimana kita membuat root ini. Ya, nah, sedangkan fill dan capping ini mungkin di pertemuan yang selanjutnya. Oke. Kita pahami dulu konsep pengelasan root ya pada GMAW3 ini. Jadi pengelasan root ini ada yang tipenya backing weld dan ada yang single weld. Nah, ini yang one side weld tadi ya, satu single weld tadi, di mana kita mengelas dari depan tembus ke belakang. Ya. Jadi pengelasan root ini ada pengelasan yang dilaksanakan pada sambungan kampuh. Nah, biasanya di plat-plat kampuh yang tebalnya lebih daripada 10 mili itu digunakan kampuh dan dilakukan pengelasan root. Ya, dengan tujuan membentuk rigi atau manik-manik. Jadi lasan yang rapi dan sebagainya ya, pada bagian akar di seberang root atau di baliknya lagi gitu ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada Pak, cukup ya, cukup jelas ya. Oke, terima kasih Pak Wildan. Oke, saya akan masuk ke parameter pengelasan root. Nah, ada beberapa parameter yang penting yang harus Bapak-Bapak sekalian pahami sebagai kunci mendapatkan hasil root yang bagus. Yang pertama adalah ukuran root face. Jadi ukuran root face atau bagian ujung ini sekitar 2-3 mili. Root face itu nggak boleh terlalu tebal, nggak boleh terlalu tipis. Ya. Selanjutnya adalah ukuran root gap atau celah. Ya, celah tadi juga nggak boleh terlalu lebar. Kalau terlalu lebar apa? Bisa jebol. Kalau terlalu sempit, nggak tembus gelasnya. Kan gitu. Ya. Selain dua parameter tadi, ada lagi yang dua parameter yang penting lagi. Yang pertama adalah ampere mesin las. Itu juga harus disesuaikan dengan spesifikasi elektroda yang digunakan. Dan keempat adalah polaritas. Jadi Bapak-Bapak sekalian nanti bisa cek di katalog maupun di produk ya daripada elektroda ini berapa sih ampere yang direkomendasikan oleh manufaktur, voltasenya juga berapa dan polaritasnya seperti apa. Oke ya. Oke, selanjutnya hal yang penting pada pengelasan root. Nah, ini terkait teknik dan juga barangkali tips ya supaya menghasilkan root itu yang bagus. Yang pertama, perhatikan teknik pengelasan one side root ini ya. Pada proses GMAW dengan mengatur sudut. Nah, ini sudut ini penting sekali ya. Karena kita nggak ngerti sudut ini, mustahil kita bisa dapetin lasan yang bagus ya. Jadi pertama ada sudut, kecepatan las, arus las dan voltase. Nah, ini disebut dengan parameter tadi ya. Ada sudut, kecepatan, arus, voltase. 4 ini kita bisa kuasain, insya Allah hasil kita bagus juga. Tapi tidak kalah penting pada saat elektroda membentuk busur. Nah, ini teknik ya. Di ujung torch itu kalau bisa berada sedekat mungkin dengan root gap tadi. Jangan terlalu jauh. Karena kita akan menusuk ke dalam supaya hasil rootnya bagus ya. Itu torch kita harus masuk ke root ya. Masih seperti ini. Selanjutnya kecepatan geser cairan atau bisa kita sebut travel speed ya. Jadi travel speed juga harus pas karena kalau terlalu lambat bisa keyhole-nya besar, kalau terlalu cepat juga bisa tertutup ya keyhole-nya. Nah, kita harus pas juga. Keempat, perlu dilatih terkait kedalaman tusukan elektroda. Jadi akleng dari torch itu harus pas. Ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Bagaimana posisi elektroda agar terbentuk deposit hasil root pass yang sesuai standar? Nah, ini pertanyaan bagus dari Pak Ahmad. Gimana caranya kita bisa mendapatkan deposit las pada root itu sesuai standar? Ya, sesuai standar itu artinya kan tidak boleh kurang dari 0, tidak boleh lebih dari 3 mili. Nah, sehingga hal yang bisa kita lakukan apa? Ada yang bisa bantu saya? Dengan mengatur jarak torch tadi ya. Jadi torch itu kalau bisa sedekat mungkin Pak dengan gap. Kalau kita ada jarak ya terlalu jauh itu deposit tidak akan
ke belakang, dia pasti akan ngisi di depan, sehingga di belakang akan kurang depositnya. Seperti itu Pak Ahmad. Aman ya? Nah, untuk lebih jelas lagi nih saya punya video ya. Kita coba play ya videonya ya. Ini merupakan simulasi dari pengelasan. Let's do it. All the mill scale has been removed. Nah, ini saya akan simak ya. In the weld area. It's set up and ready to attack with a 532 gap. It's probably a tight 532. No land, knife edge. That wheel left anyway as far as lack of fusion in the. Dengan hasil seperti ini ya, tonjolannya ya. Bisa dilihat. Nah, ini root yang baik. Oke, kita balik lagi ke slide. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang seperti ini ya. Contoh hasil yang bagus. Dia dapetin hasil yang rata, manik-maniknya juga seragam ya. Nah, ini baru manik-manik root yang pas yang bagus gitu ya. Nah, oke, kita masuk ke kesimpulan. Ya, jadi materi sudah selesai, kita masuk kesimpulan. Jadi kesimpulan pada kesempatan kali ini ya, parameter pengelasan root pass ya, diantaranya pertama ada ukuran root face, kedua ukuran root gap, ketiga ampere mesin las, keempat polaritas mesin ya, tadi ada DC plus DC min ya. Dengan kemampuan setting parameter pengelasan root pass yang benar ini ya, parameter ini, maka akan membantu seorang jurulas, Bapak-bapak semua saat mengelas untuk memenuhi spesifikasi hasil pengelasan root pass yang memenuhi standar. Ya, jadi Bapak-bapak sudah paham sekarang untuk memenuhi root pass yang standar itu ternyata Bapak perlu memahami 4 parameter ini. Ya, nah saya pikir materi sudah cukup diberikan. Nah, giliran saya nih yang bertanya ke Bapak-bapak semua untuk menguji pemahaman Bapak terkait materi yang saya sampaikan. Baik. Kalau ada kondisi seperti ini, root face-nya 2,6, root gap-nya lebih lebar, bagaimana ampere las yang diatur? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Pak Ahmad. Karena root gap-nya lebar, maka ampernya perlu dipertimbangkan untuk diturunkan dari standar Pak. Jadi untuk menjaga agar flow-nya masih terkendali. Ya, betul sekali ya. Itu jawaban yang tepat sekali. Kita harus mengatur ampere ya, agar keyhole-nya bisa terkendali. Baik. Bagus, tepuk tangan dulu dong buat Pak Ahmad, jawaban yang luar biasa itu ya. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua nih. Kalau root face-nya 2,6, root gap-nya lebih kecil nih 1,5. Apa yang Anda lakukan? Silakan. Oke, Pak Johar. Karena root gap sempit, maka ampere perlu dipertimbangkan untuk dinaikkan dari standar. Oke. Menembus dan membentuk keyhole. Jadi ampere perlu naik ya, karena tadi gapnya kecil, kita perlu mendoblak dia, jadi dinaikkan. Luar biasa sekali pemahaman Bapak. Tepuk tangan dulu Pak Johar ya. Oke. Untuk lebih meyakinkan lagi, saya akan memberikan Bapak soal evaluasi sebagai parameter pengukuran kesuksesan dalam pembelajaran ini. Nanti Bapak akan saya berikan namanya soal evaluasi, Pak. Nah, dilihat di sini ya. Nah, saya akan coba berikan dulu soal dan juga lembar jawabannya. Silakan. Ya. Silakan. Silakan Pak ya. Saya akan memandu ya petunjuk umum untuk pengisian soal ini ya. Yang pertama, bacalah setiap materi tes dengan cermat dan teliti. Kedua, jawab pada lembar jawaban atau kertas yang telah tersedia. Sudah ya, ada semua ya? Oke. Evaluasi ini bersifat close book ya, dengan durasi kurang lebih 3 menit. Sampai di sini instruksi saya jelas untuk pelaksanaan evaluasi ini? Jelas ya? Oke. Ini merupakan pertanyaan benar atau salah. Jadi berilah tanda silang pada huruf B jika menurut Bapak pertanyaan di bawah ini benar. Dan huruf S jika pertanyaan itu dianggap salah oleh Bapak. Paham ya? Sudah bawa alat tulis semuanya ya? Oke. Silakan kerjakan. Waktunya 3 menit dari sekarang. Silakan.
Tidak terburu-buru ya, silahkan dibaca lagi. Waktu kita masih cukup lama. Jadi silahkan untuk mengerjakan dengan teliti ya. Dan tidak menyontek satu sama lain, Pak. Baik, waktunya sudah habis, boleh dikumpulkan? Ya. Oke, izinkan saya coba cek dulu sebentar ya. Baik, setelah saya cek, alhamdulillah semua sudah di atas KKM ya, jadi sudah di atas 80 nilainya. Saya sangat puas sekali dengan pencapaian ini. Tepuk tangan dulu buat Bapak-Bapak semua. Ya. Oke. Artinya pembelajaran sekali ini cukup sukses ya. Untuk lebih memberikan semangat dan belajar kepada teman-teman semua, Bapak-Bapak semua, saya punya juga namanya tugas tambahan. Ya. Di mana tugas tambahan ini nanti dikerjakan ya dan dikumpulkan pada link Google Form. Ya. Ini Google Formnya ya di https://bit.ly/welding ray. Ya. Apa tugasnya? Tugasnya tolong Bapak-bapak semua bikinlah summary ya untuk pertemuan selanjutnya, yaitu tentang pengelasan fill dan capping. Dibuat kurang lebih ya 5 lembar HVS. Ya, nanti dibuat PDF lalu dikirimkan ke link di sini. Ya. Oke. Saya pikir pembelajaran kali ini cukup. Silakan untuk Bapak-bapak sekalian untuk membereskan tempat duduknya dan merapikan barang-barangnya. Kita akan persiapan untuk selesai kelas ini ya. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan kali ini, mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Baik. Bahwa sekalian ini adalah penghujung akhir dari kegiatan kita. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan perbuatan. Itu murni dari kesalahan saya dan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya Bapak sekalian dapat membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya untuk saya. Kita akan insya Allah akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya untuk membahas fill dan capping ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.